Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraheni Nurwulandari dengan NIM 0622 3050 1106 dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Siklus Akuntansi. Tetapi sebelum saya menerangkan isi makalah saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengapa saya memilih judul ini sebagai topik makalah saya, dan apa kelebihan dari makalah saya dan apa kendala yang saya hadapi ketika membuat makalah ini. Baiklah, salah satu alasan mengapa saya memilih siklus akuntansi menjadi topik atau judul dari makalah saya, karena dalam akuntansi siklus ini bermanfaat bagi para pemilik usaha ataupun seorang akuntan agar lebih mudah dalam mengenali kondisi keuangan perusahaan. Jadi intinya, siklus akuntansi adalah sebuah siklus penting yang harus diterapkan dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Dan jika siklus akuntansi tidak dijalankan dengan semestinya, akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat. Karena hasil akhir dari penerapan siklus akuntansi adalah sebuah laporan keuangan. Adapun kelebihan dari makalah yang saya buat adalah dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang topik siklus akuntansi. Selain itu, makalah ini menjelaskan berbagai macam hal yang perlu diketahui mengenai siklus akuntansi. Adapun hal-hal tersebut terdiri dari definisi, jenis-jenis, dan bagaimana tahapan dari siklus akuntansi. Makalah ini juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa mengenai posisi keuangan. Dan kendala yang saya hadapi ketika membuat makalah ini adalah sulitnya mencari sumber referensi yang bagus, kurang menguasai topik yang dibahas, dan kesalahan dalam menyusun struktur penulisan karya tulis ilmiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi dari makalah yang saya buat. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut Fitria, yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah sebuah tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan data keuangan yang sudah diproses sebelumnya, dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi dalam sebuah entitas. Sedangkan menurut Pura, bahwa siklus akuntansi adalah seperangkat tugas dan tahapan akuntansi yang terjadi secara sistematis. Tahapan tersebut dimulai dengan pencatatan akuntansi dan diakhiri dengan penutupan pembukuan. Apa saja jenis-jenis siklus akuntansi? Setelah mengetahui pengertian siklus akuntansi, sebaiknya kita juga mengetahui jenis dari siklus akuntansi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah bisnis yang tidak memiliki kepemilikan dan menyediakan produk yang tidak berwujud. Jadi meskipun tidak berwujud dan abstrak, barang yang dipasarkan tetap memiliki keuntungan bagi masyarakat umum ataupun pelanggan. Yang kedua, siklus akuntansi perusahaan dagang. Barang yang perusahaan dagang tawarkan tentu berwujud dan dapat konsumen miliki. Oleh karena itu, perusahaan dagang adalah bisnis yang melakukan kegiatan pembelian, penyimpanan, dan juga penjualan barang. Biasanya akun seperti penjualan, biaya persediaan, dan harga pokok penjualan termasuk dalam siklus akuntansi perdagangan. Baiklah, yang terakhir, bagaimana tahapan siklus akuntansi? Berikut merupakan tahapan siklus akuntansi menurut Warren. Yang pertama, menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. 2. Memindahkan transaksi ke buku besar. 3. Menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. 4. Menyiapkan dan menganalisa data penyesuaian. 5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode. 6. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memindahkan ke buku besar. 7. Menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. 8. Menyiapkan laporan keuangan. 9. Membuat ayat jurnal penutup dan memindahkan ke buku besar. Dan yang terakhir, menyiapkan neraca saldo setelah penutup. Selanjutnya, siklus akuntansi dimulai dengan menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Transaksi-transaksi ini dapat dilihat dari bukti transaksi yang dapat berupa nota, kwitansi, faktur, dan lainnya. Sebelum melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, setiap transaksi dilakukan pemberian nama akun dan diketahui jumlah nominalnya. Langkah selanjutnya adalah posting. Posting atau pemindah bukuan adalah proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun. Neraca saldo disiapkan adalah salah satu cara untuk menemukan kesalahan pada saat melakukan posting debit atau kredit dalam buku besar. Pada neraca saldo, jumlah saldo kredit harus sama dengan jumlah saldo debit. Selanjutnya,
Proses penyesuaian adalah analisis dan pemuktahiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Ayat jurnal yang memuktahirkan saldo akun pada akhir periode akuntansi disebut ayat jurnal penyesuaian. Seluruh ayat jurnal penyesuaian memengaruhi paling tidak satu akun laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Jadi ayat jurnal penyesuaian akan selalu melibatkan akun pendapatan atau beban dan akun aset atau liabilitas. Adapun jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian yaitu 1. Beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, dan beban yang masih harus dibayar. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian telah diposting, neraca saldo disesuaikan dan disiapkan. Neraca saldo disesuaikan memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dan kredit sebelum menyiapkan laporan-laporan keuangan. Jika terjadi tidak keseimbangan antara saldo akun kredit dengan saldo akun debit, maka telah terjadi kesalahan. Proses pemindahan disebut proses penutupan atau kadang disebut sebagai tutup buku. Proses penutupan meliputi 4 tahap. Yang pertama, saldo akun pendapatan dipindahkan ke sebuah akun yang disebut ikhtisar laba rugi. Dan yang kedua, saldo akun beban dipindahkan ke sebuah akun yang disebut ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, saldo ikhtisar laba rugi lalu dipindahkan ke akun modal pemilik. Dan yang terakhir, saldo prive pemilik dipindahkan ke akun modal pemilik. Kertas kerja merupakan opsional untuk dilakukan. Meskipun kertas kerja dapat tidak untuk digunakan, namun kertas kerja bermanfaat untuk mempermudah melihat alur informasi akuntansi dari neraca saldo yang belum disesuaikan hingga ke neraca saldo yang sudah disesuaikan. Dengan berakhirnya presentasi saya, berakhir juga video ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.